Oke, saya punya kasus nih. Kasusnya Sasmaya selalu susah hari ya. Kita lihat. Kita dengerin aja ya Saya Bu punya Mela. kasus di klinik heart failure ya. Nah, pasien ini laki-laki 70 tahun. Dirujuk dari rumah sakit luar ya. Dengan tujuan sebenarnya sih operasi katup ya. Gitu. Nah, keluhannya biasa, sesak nafas, mudah lelah, ada Heart PND, failure lah gitu, ortopne, ya pokoknya jelas lah heart failure-nya. Ada dada berdebar juga dan lain sebagainya. Faktor resikonya selama ini sih dia bilang dia nggak ada hypertension, dia ada dyslipidemia, tapi ya dyslipidemianya juga nggak yang jelas sekali gitu ya. Terus overall sih merokok ya, tapi dia udah berhenti 20 tahun yang lalu. Dia bisa bilang cardiovascular risk factors-nya nggak ada yang terlalu signifikan lah gitu. Nah, terus Nah, susahnya di mana ya, Mbak? nah terus dengerin dulu Itu mah. Ibu. Wah, Dengerin dulu Sasmaya Ibu gitu. Yasmin. Nah, kemudian ini kan rencananya mau dioperasi katup ya. Nah, hanya saja ini ada yang menarik gitu. Ada Sasmayanya. Ada sayanya gitu. Ada yang menarik. Jadi dari EKG-nya kan kalau pasien AS wajar dong ya dia LVH ya. Aortic stenosis itu kan wajar dia mengalami left ventricular hypertrophy. Nah, tapi harusnya kalau left ventricular hypertrophy harusnya nggak ada diskrepansi dong di EKG-nya ya. Pengennya memenuhi lah gitu Makanya ya. memenuhi. Nah, ini tebak coba hasilnya gimana EKG-nya? Kalau Harusnya- Sasmaya sih mungkin harusnya low voltage ya. Low voltage. Dulu ya. Bener nggak? Ya, ternyata dia low voltage. Dia low voltage di ekstremitas lead-nya. Precordial lead-nya nggak terlalu jelas. Ekstremitas lead-nya tuh dia low voltage. Ya, padahal ekstremitasnya pas saya lihat kok nggak bengkak gitu. Jadi, wah, ada apakah ini? Gimana nih? Kalau Screening pertama sih biasanya semua pasien kardio sih rata-rata, nggak rata sih semua jatuhnya echo dulu. Untuk tahu struktural intrakardiaknya kenapa. Ini adalah salah satunya. Ternyata pasien echo yang standar. Seakan-akan konsisten gitu ya. Ya. Jadi hipertrofi, cokologi. konsisten lah. Ya, Cokologi. AS hypertrofi, kemudian EF-nya masih normal. Ya, ini semuanya adalah mekanisme dari aortic stenosis. Tapi harus kita lihat adalah karena high afterload yang menyebabkan hypertrofi pada LV-nya. Jadi untuk pasien dengan AS hypertrofi sebetulnya kita harus secara otomatis melihat hypertrofinya benar nggak nih berhubungan dengan AS. Oke, satu itu. Gimana cara kita tahunya? Satu hanya dengan 2D echo yang plain atau yang standar. Yang bisa kita lihat adalah satu karakteristik dari LV myocardnya. Betul nggak dia ada nggak dia karakteristik ke arah mungkin myopati, suatu jenis myopati infiltratif atau enggak? Karena kan tidak selalu single disease is single disease saja. Kadang valvular bersama dengan yang lain. Hanya dengan 2D echo standar kita bisa melihat nih karakteristik myocardnya sendiri gimana. Tadi saya kan hypertrofi iya, jelas hypertrofi, tidak perlu berdebat hypertrofinya iya atau tidak. Tapi harus kita lihat adalah mungkin nggak ada hypertrofi yang lain penyebabnya. Itu kan satu. Dari 2D echo itu sendiri kita bisa melihat satu itu tadi. Kemudian lihat ke kanan, lihat ke RV ya. Ada ini ke kanan ya Dokter Yasmin. kanan saya Diam aja loh. lihat RV-nya gitu. Tampilan RV-nya setelah 2D dia sendiri gimana. Kemudian lihat LA-nya, kemudian lihat RA-nya sendiri gimana. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi nanya kan ahlinya Bu Mela tadi. Kalau misalnya ngelihat karakteristik tadi yang diomong-omongin tentang karakteristik myocard, sebenarnya apa aja sih yang kita harus ya kasarnya kapan sih kita harus curiga itu gitu kan? Kalau measurement lain jelas sih, tapi ketika karakteristik myocard itu kan apa sih gitu? Ya, oke. Jadi mungkin pada sering pada dengar yang myocardial sparkling bentuknya seperti kayak Seperti ada apa sih myocardial sparkling tuh? seperti ada Soda-sodanya. sparkling. Jadi kayak seperti ada titik-titik yang tidak biasanya pada LV hypertrophy apa ya namanya? Makanya sparkling lah bentuknya. Jadi kayak begitu. Kayak Kayak ada gemerlap butiran. ya, jadi karena dia ada ekokardiografi, ada ultrasonografi, dia berpendar lebih dibandingkan bagian otot Biasanya yang lain. menunjukkan apa tuh Dokter Mela? Most likely yang harus kita pikirkan adalah infiltratif, titik itu dulu. AS sering tapi infiltratif atau satu lagi apa Dokter Sasmaya?
Infiltrative disease atau storage. Oh, storage disease. Ya. Storage disease artinya ototnya biasanya terlihat lebih berbeda yang ada benda lain lah di situ. Patternnya lah gitu. Oke. Tapi sebenarnya Mai sering nggak tadi kan dari paparannya Mela kan ada karakteristik khusus untuk masing-masing gitu ya, dan AS sering kali barengan sama penyakit yang lain. Dari Ibu Sasmaya sering nggak? Aortic stenosis. Ya, itu makanya. Sebenarnya sering sih ya. Kita harus evaluasi juga gini. Yang kadang orang-orang suka salah tangkap itu adalah aortic stenosis itu murni LVH-nya karena AS-nya. Padahal penyebabnya yang lainnya, yaitu salah satunya amyloidosis. Itu yang paling sering. Amyloidosis, kardiak amyloidosis itu paling sering. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti ke Dokter Yasmin tadi. Dari tadi dia nanya mulu ya. Sekarang giliran saya nanya. Di sini sebagai wawancara. Oke. Bukan, sebagai tukang nanya. Penanya. Dokter Yasmin, jadi gimana nih kalau kita mau membedakan? Dokter Mela kan tadi bilang katanya ada infiltratif, ada storage disease, atau juga bisa bagian daripada aortic stenosis, atau jangan-jangan pasien juga ada hipertensi kali ya nanti yang nggak ketahuan. Baru mau nanya itu dia. Nah, jadi gimana ngebedain nih Dokter Yasmin? Sebenarnya sih kan kalau misalnya maksudnya mengarahnya kemana? Next step-nya nih, setelah echo, next step-nya apa nih? Kalau menurut Dokter Yasmin. Nah, tapi kan mungkin Bu Mela tadi ada fitur lain yang bisa dievaluasi dulu sebelum gitu, kita ngomong ke saya nih. Kita ntar lagi. Itu kan tadi yang 2D standar. Nah, kita sekarang sih bukan sesuatu yang advance lagi ya. 2D strain itu seperti sudah orang mengukur mandatory lah gitu ya. Sudah mandatory lah gitu untuk menilai subclinical, untuk menilai ada etiologi lain nggak dari hypertrophy itu. Ada memang pattern-pattern tertentu untuk suatu miopati. Walaupun kita tidak bisa mendiagnosis pasti tentu saja hanya dari echo, tapi kecurigaan ke arah mana iya. Lalu tentu harus melangkah ke another imaging. Bagaimana Dokter Yasmin? Dokter Yasmin gimana Dokter Yasmin nih? Kenapa saya banyak nanya? Karena memang sebenarnya kalau saya sebagai imager nih, maka informasi klinis dan informasi echo tuh menjadi penting kan untuk kita bisa mendeskripsikan gambaran ini tuh lebih cocok kemana sih. Meskipun memang saya rasa Dokter Sasmaya setuju ya Mai, kalau HCM sampai hari ini pasti jadi polemik lah, bacaan imagingnya juga bisa memberikan gambaran yang hampir mirip mungkin. Tetapi ya mungkin kita bisa distinguish, kita bisa coba bedakan dari mulai fitur-fitur yang khas gitu untuk masing-masing penyakit. Meskipun balik lagi sama juga kayak Mela bilang tadi, enggak pasti, tapi lebih bisa mengarahkan arahnya ke arah mana. Misalnya kita bisa ngelihat nulling, failing to null, misalnya kalau kita ngomongin amyloidosis gitu. Terus kita mungkin kalau amyloidosis dia bisa ketemu subendokardial yang diffuse gitu ya Mai. Terus mungkin kalau misalnya hypertrophic biasa kita bisa lihat patchy fibrosis dan lain sebagainya. Meskipun, tapi ya balik lagi gambaran kayak gini tuh bisa juga ditemukan cross pada beberapa penyakit. Sehingga decision klinisnya jelas dulu bagaimana, baru mungkin kita lebih bisa mengarahkan ke arah mana berdasarkan modalitas yang ada di CMR mungkin ya. Dan kadang-kadang kita mungkin butuh juga bantuan teman-teman kita di divisi lain ya. Ya sebenarnya menarik ya, emang sekarang multimodality imaging yang paling penting ya untuk pendekatan mendapatkan diagnosis yang tepat pada seorang pasien. Jadi mungkin kata kuncinya don't jump to conclusions dan differential diagnosis itu sangat penting. Dan multidisciplinary approach ya. Ya betul, tapi yang paling penting ya betul. Pikir. Jadi mungkin ini akan dibahas nanti di BCU kita lebih dalam, in-depth tentang pasien ini. Kita tunggu orang-orang hadir di situ dan ngobrol bareng. Ngobrol bareng kita ya. Soalnya sekarang kan kita cuma bahas dikit-dikit lah ya. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjutnya di BCU 2021 di bulan November. Yes. See you all. See you all. Oke, bye-bye.